Sayyiduna wa Maulana Muhammad ditimbang di satu timbangan lagi, maka alam semesta tidak ada apa-apanya dibanding dengan nilai wujud junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para ulama turun-temurun mengajarkan kepada umat agar semuanya tahu, dengan mengumpulkan umat lalu mengajarkan kepada umat agar semua tahu bahwa wujud kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah, anugerah terhebat dari Allah, tidak ada bandingannya. Kalau saja nikmat sekecil apapun kita diperintah oleh Allah untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut, dan Allah berjanji akan menambah-nambah nikmat-nikmat lain. Allah, karena kita bersyukur atas nikmat yang kecil itu, bagaimana dengan nikmat yang terbesar? Maka Syekh Al-Fakir jelaskan kepada umat Islam bahwa majelis maulid adalah majelis syukuran terhebat di alam semesta ini. Yang disyukuri adalah nikmat terhebat di alam semesta ini. Maka sungguh sangat bodoh kalau ada orang yang mengaku muslim lalu mempertanyakan hukum atau mempertanyakan kenapa umat Islam di sana di sini merayakan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan itu menunjukkan bahwa orang yang bertanyanya sangat bodoh kepada nilai wujud Sayyidina Muhammad. Padahal kalau dibalik ditanya lagi orang yang bertanya tersebut, bagaimana menurut Anda kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini menurut Anda anugerah atau musibah? Jawab oleh semua. Anugerah kecil, anugerah terbesar. Lalu bagaimana perintah Allah kepada kita ketika kita menyikapi anugerah sekecil apapun? Kita harus mensyukurinya, kita harus bahagia, kita harus memuji Allah, kita harus mengingat sang pemberi nikmat tersebut. Bagaimana dengan nikmat terbesar? Semua agama tidak ada yang beda pendapat, yang tidak beragama pun tidak ada yang beda pendapat. Jika mendapatkan anugerah lalu mensyukurinya, pasti dianggap oleh semua ini hal yang baik. Punya rumah kecil lalu mensyukurinya, hal yang baik. Tanyakan kepada saudara kita dari kaum Hindu, dari Buddha, dari kaum Konghucu, dari komunis sekalipun, kalau sembuh lalu syukuran dianggap baik atau jelek? Jawab. Lalu punya jabatan lalu syukuran, lalu punya gelar lalu syukuran, diterima kerja syukuran, segala syukuran semua agama sama. Tidak ada yang menganggap jelek kepada syukuran. Permasalahannya, tahu nggak kita semuanya bahwa kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anugerah terbesar dari Allah. Nabi sendiri menyatakan tentang dirinya. Beliau bersabda, "Innama ana rahmatun muhdah." Tiada lain aku ini, kata beliau, adalah rahmat Allah. Muhdatun, yang dihadiahkan oleh Allah ke semua alam semesta. Maka jangan heran ketika Nabi dilahirkan semua alam semesta syukuran semuanya. Bukankah kita dengar fahtazza arsy karaban wastibsyara? Arasnya Allah gemetar saking bahagia ketika Nabi bisa dilahirkan. Jawab.
Apakah kita tidak pernah mendengar wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara? Kursinya Allah yang begitu luas yang Allah taruh di arasnya, yang mana langit dan bumi semua kalau dilemparkan ke kursinya Allah laksana cincin kawin yang dilemparkan ke gurun Sahara. Bagaimana di malam kelahiran Nabi bertambah kehebatannya? Kenapa? Karena sangat gembira. Kalau orang gembira itu begitu ceria, ya, bukan ngumun, ya, bukan manyun. Orang gembira itu ceria, kan? Memancar auranya, sehingga wamtala'ati samawati wa anwar. Semua langit dari langit pertama sampai langit ketujuh memancarkan cahayanya yang tidak seperti biasanya. Saking apa semua gembira. Allah. Bumi ini semuanya yang tadinya sebelumnya bertahun-tahun di sana di sini kemarau panjang, ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW dilahirkan, bumi mengeluarkan kekayaannya. Bumi menjadi subur, pepohonan menjadi subur, buah-buahan menjadi subur, air menjadi subur. Semuanya karena apa? Bahagia atas dilahirkannya Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ini syukurannya alam semesta. Maulid itu syukurannya alam semesta. Hatta malaikat, wa bajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Seluruh malaikat yang ada di semua alam semesta ini, semuanya ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW dilahirkan, semua saking gembiranya mengumandangkan tasbih, tahmid, takbir. Semuanya alasannya adalah karena gembira. Semua bersyukur. Ibunya Rasulullah SAW mendengar langsung di kamarnya, di sekitar Makkah, kedengaran kuda, unta, domba pada berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Apa yang dibicarakan? Kegembiraan atas kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad. Di sana di sini lahir keajaiban-keajaiban yang Allah zahirkan, yang Allah perlihatkan ke alam semesta. Ingatlah sekali lagi bahwa majelis maulid adalah majelis syukuran terbesar. Siapa yang mensyukuri maulid artinya mensyukuri seluruh nikmat yang Allah ciptakan. Lalu dengan nikmat yang kecil yang kita syukuri, bagaimana janji Allah la azidannakum? Bagaimana kita mensyukuri semua nikmat ini? Apa yang akan Allah berikan dalam janjinya la azidannakum kepada kita? Berbahagialah kita wahai umat Islam dengan majlis maulid ini. Semoga Allah menambah-nambah nikmat kepada kita dengan nikmat yang mencukupi dan meliputi semua keinginan kita dan kebutuhan kita di dunia dan di akhirat. Sekian dari Al-Fakir. Semoga kalimat ini manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Buya Kiai Haji Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi atas nasihat dan ilmu-ilmunya. Selanjutnya kita mohonkan hikmah maulid yang kedua kepada akhina Da'i ilallah Habib Jindan bin Nawfal bin Salim bin Ahmad bin Jindan fa'alihi falyatafaddal. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang menghadirkan kita di majlis yang agung, maulid yang agung, maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan di dalam kehadiran kita di majlis yang mulia ini. Dengan berkat majlis maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diangkat bala, diangkat musibah, dijauhkan kita dari musibah dunia dan musibah akhirat. Masih kama majma'il maulid bijalil qulub. Tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih ampuh daripada majlis maulid di dalam menolak bala, dalam menolak musibah. Imam musibah itu ada dua hal. Ada musibah dunia, ada juga musibah akhirat. Kalau musibah dunia, semuanya kita ngerti, semuanya kita paham. Musibah dunia, banjiran musibah, kebakaran musibah,
Kehilangan motor musibah, kehilangan handphone musibah, kesandung musibah, penyakit musibah. Musibah dunia kita paham. Akan tetapi musibah akhirat kita paham atau enggak? Dan orang yang paling sial, yang paling rugi adalah orang yang hanya sensitif, hanya peka. Peka kalau ditimpa musibah dalam urusan dunia dia. Akan tetapi sensornya enggak fungsi kalau ditimpa musibah dalam urusan akhiratnya dia. Apa musibah dalam urusan akhirat tersebut? Enggak bangun malam, enggak tahajud, ini musibah. Ini musibah. Itu kalau seandainya kita lagi tidur, tahu-tahu ada anjing masuk ke dalam rumah kita, masuk ke kamar tidur kita, dia kencing. Kencingnya bukan di rumah, bukan di ruang tamu, di kuping tuan rumah. Musibah. Kira-kira seharian sumpah apa enggak gitu. Nabi bilang di dalam hadis tentang orang ketika ditanya pula la yakum illa ba'da tulul fajr, ba'da adzanil fajr, ada orang enggak bangun kecuali setelah azan subuh. Maka Rasulullah menyebutkan zak bala syaitan fi udhunih. Orang semacam itu adalah orang yang telinganya dikencingi syaitan. Ini musibah yang sebenarnya seperti itu. Ketinggalan salat jamaah musibah. Ketinggalan takbiratul ihram bersama imam musibah. Nabi keluar dari masjid melihat ada orang seperti depresi. Ditanya, maluh, kenapa dia? Kan ya Rasulullah, orang ini dia taruh puntanya di pasar, dia ikat punta dia bagus, diikat terus dia masuk ke pasar menunaikan hajatnya. Pulang, tahu-tahu puntanya lepas, kabur hilang. Maka dia depresi, dia stres. Maka Nabi Muhammad mengatakan, azunnu anahu fatatu at-takbiratul ula ma'al-imam. Saya kira dia depresi, dia sedih gara-gara ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Fadlu fi takbiratul ihram bil ishghal 'aqib al-imam. Nabi bilang di dalam hadis, alladzi fatathu salatul 'ashr faka'annama watara ahlihi wa malah. Barang siapa yang ketinggalan telat salat asar itu seperti orang kena musibah. Musibah apa? Dijarah semua aset hartanya dan diculik anak istri keluarganya semuanya. Ketinggalan salat asar sekali. Dan orang yang kena musibah di akal adalah yang menganggap hal-hal begini bukan musibah. Berarti akalnya kena musibah. Akalnya enggak beres. Termasuk juga kehilangan, dia punya kesempatan hadir majelis kayak begini, dia enggak hadir. Dia punya kesempatan untuk menggunakan siwak, bisa cari siwak di mana aja, tapi dia enggak mencarinya. Handphone mesti ada, motor mesti ada, mobil mesti ada, internet mesti ada, pulsa mesti ada, siwak. Ya, siwak. Begitu. Siwak baca di mana namanya di Baijuri, di Haji ya. Itu di antara manfaat siwak yang paling agung, ingetin orang akhir hayatnya dengan kalimat la ilaha illallah. Itu hal yang mesti ada. Yang lain nggak mesti. Harta nggak mesti, tahta nggak mesti, jabatan nggak mesti. Akan tetapi hubungan kita sama Allah Ta'ala itu yang mesti kita bina, itu yang mesti kita perhatikan. Sebab barang siapa yang memprioritaskan Allah, Allah akan prioritaskan dia dalam segala hal. Dalam segala hal, dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat bakal diprioritaskan oleh Allah Ta'ala. Tetapi yang menomor duakan, menomor tigakan, menomor 10-kan akhirat, maka dia pun juga ditunda hajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hamba yang prioritas. Hamba yang prioritas bukan yang jabatannya banyak, bukan yang hartanya banyak, bukan yang kedudukannya tinggi, bukan yang punya banyak sekian follower, bukan itu prioritas. Tapi hamba prioritas adalah yang memprioritaskan akhirat. Bagaimana memprioritaskan akhirat? Prioritaskan sholat duha, prioritaskan sholat witir, prioritaskan untuk makan minum kanan kanan. Hadir maulid minumnya tangan kiri, hadir maulid minumnya sambil berdiri. Hadir maulid, ini kita hadir maulid bertahun-tahun. Tapi kenapa di rumah kita ada orang perempuan kita, anak gadis kita, anak gadis kita atau saudara perempuan kita masih aja belum pakai kerudung? Kenapa di rumah kita masih aja ada orang salaman dengan yang bukan muhrim? Anak kita jalan sama laki-laki yang bukan muhrimnya, buka-bukaan aurat di handphonenya, hubungan dengan orang, janjian dia jalan buka-bukaan aurat. Bapaknya kemana? Tahu anak yatim yang sebenarnya begini, yang gak dididik, yang tidak dapat didikan dari orang tuanya. Kita hadir majelis, ini majelis adalah bengkel
untuk ngobatin diri kita, untuk benerin diri kita, untuk mengevakuasi kita dari musibah dalam agama kita. Dunia penting, tahta penting, harta politik penting, semua dengerin. Itu disebutkan bahwasanya la yangus min dunia illa biqadar ma naqas min dinik. Tidak terjadi kebocoran di dalam perkara duniamu, melainkan karena didahului ada kegagalan, ada kebocoran dalam perkara akhiratmu. Sehingga ketika terjadi kebocoran dalam perkara akhirat, berimbas kebocoran dalam perkara dunia. Kalau kita cuma sibuk benahin, oh ini air tumpah, bersihin, air tumpah, ada genangan air, tapi kerannya nggak kita tutup, maka sampai kapan? Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang lain bakalan nurut kepada kita. Dunia bakal bertepuk lutut di bawah telapak kaki kita. Tapi bagusin hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bilang kepada dunia, "Ukhdumi man khadamani wastahdini man khadamati." Berbakti, jadilah kamu budak kepada orang yang Allah Ta'ala dan negeri kita, ditolong, dibantu, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga dari bala, dari musibah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan takwa dan istiqamah di dalam lisan kita, dalam mata kita, dalam telinga kita, dalam hati kita, sehingga setiap saat, tiap waktu kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhirnya Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman al-Saggah diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala. Tadi ini mau bilang Al-Habsyi Habib, itu Al-Jad Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Itu kalau manggil ayah beliau Habib Ali bin Abdurrahman, mempersilakan beliau untuk bicara di mimbar, sering banget salah. Sekarang kita persilakan untuk berbicara Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Maksudnya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Saggah radhiyallahu anhum wa ardahum alaihim salamullah wa in kanu qad mabaw fadhikrun lahum baqi wa qad sha'a bin naqli sa'amul nafsi mastata'tu ala ittifa sabilihim hatta wasada fi ramli. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat dari Habib Ali bin Abdurrahman dan diberikan keberkahan kepada keluarga besar beliau, kepada seluruh anak, mantu, cucu beliau, diberikan berkah, dan murid-murid beliau semuanya, dan kita yang hadir, para kiai kita, para habaib kita, para ulama kita. Allah maj'al jama'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana jaydiyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.